We're gonna talk about friend zone. Friend zone, John. Hit it. Ada teman gue yang kena, namanya friend zone. Tapi ada yang juga berprasangka buruk, namanya suuzon. Kalau itu sudah terjadi, menjadi juara dunia. Siapakah juara dunia? Itulah Chris Zone. Oh, oke. Oh. Let me. My turn. Aha aye. Aku punya teman dekat. Saking dekatnya, makeupnya pekat. Kadang-kadang aku pergi sama dia, tapi lama kok aku jadi suka sama dia. Ketika aku pergi sama dia, aku gandeng tangannya. Dia bilang, tidak, kita hanya teman biasa. Kamu pergi sama dia, nggak tahu mau kemana. Kalau kamu pergi sama Rinda, kamu pergi ke Kalimantan. Pergi sama Rinda, pergi sama Rinda, pergi sama Rinda. Sama Rinda, sama Rinda, sama Rinda, sama Rinda, sama Rinda. Sama Rinda. Ya, itu. Kalau yang tadi Gila. sama Rindu. Oh, makanya pelukan, Iya. karena lama nggak ketemu. Iya. Tapi yang gue bingung ya, ini tadi lagu ceritanya tentang friendzone, Ya, akhirnya jadi pelajaran geografi itu gimana ceritanya? karena letak daripada friend zone bisa juga dari keadaan geografis. Oh, maksudnya? Kedekatan. Karena terlalu dekat? Jarak. Kadang-kadang terlalu kita dekat sama orang, sehingga kita merasakan hal yang tidak seharusnya kita rasakan. Ya kita berasa kucing ya kalau dekat ya. Jadi gimana? Dekat. Nah, hari ini kita mau ngomongin friendzone. Ya. Shirley udah di friendzone berapa kali dalam hidup? Nggak pernah apa. Nggak pernah. Dia pacaran sama pacarnya yang sekarang itu. Yang dulu? Udah balikan lagi. Udah balikan Lagi mau balikan, lagi memperbaiki hubungan, lagi gua proses. kejar. Kenapa? Ya karena gue udah yakin dia yang terbaik. Iya. Oh iya, Tapi kalau pelet friendzone- ya udah kena pelet dia nih kayaknya kayak gini. Jadi kalau friendzone mungkin sama dia juga dulu pernah friendzone. Tapi dulunya teman, Dari dulunya teman. sempat di friendzonein. Sempat. Sampai akhirnya gue yang bilang duluan. Kayak kamu sayang aku nggak sih? Oh cewek yang ngomong duluan? Iya. Terus dia bilang? Aku sayang, habis itu jadian. Jadi harus cewek yang mancing duluan. Tuh itu ya, itu tips buat kalian semua. Kalau kalian perempuan dan di friendzonein sama cowok, tembak dia aja. Umay gimana? Pernah di friendzonein nggak? Enggak sih, friendzone itu sih buat orang-orang yang baper doang. Karena Oh. nganggapnya temen aja gitu kan. Kalau misalnya emang iya, ya lanjutin. Kalau enggak ya udah. Ya soalnya Umay cowok sih. Umay nggak akan, cowok tuh lebih jarang untuk ngerasain di friendzonein. Kenapa? Ya karena yang lebih sering baper emang cewek. Iya. Enggak. Kalau cowok jadi kegeeran bener nggak? Kalau cowok kegeeran, kalau cewek baper bener nggak? Ya benar aja sih, cuman Umay ini jawabannya bijak banget ya. Padahal Umay masih 15 tahun. Kalau misalnya lu nggak pernah di friendzonein, lu mungkin pernah mungkin ngerasain hal yang berbau kedekatan khusus gitu dengan salah satu personil girl band via Blink. Oh, si enggak. Tia. Itu sih Iya. apa cuman satu manajemen kan. Terus Iya. kita sering apa kayak foto bareng terus ke-upload gitu. Enggak Oh, ke-upload upload sih. ya? Ups, nggak sengaja. Enggak. Upload foto, ya ampun gitu. Enggak upload. Maksudnya di-upload gitu kan. Tapi ya emang kakak adik aja sih dia juga. Nah, ini kakak biasanya gitu. adean. Biasanya orang kalau friendzone ya, friendzone adalah ketika kita udah dekat sama seseorang, salah satunya suka, Ya. tapi yang satu itu nggak suka. Jadi masuknya ke zona teman doang, Zona dianggapnya teman cuma doang ya? teman. Nah kalau misalnya makan teman jadinya french fries. Yang biasanya gue lihat nih, kalau misalnya ada dua orang, yang satu suka, tapi yang satu enggak, Iya. tapi masih nggak rela untuk ngelepasin dia, karena suka sama perhatiannya, baru kakak adik. Itu adalah hubungan berasaskan kooperasi, Yaitu, kekeluargaan. jangan Umay ngerasa bahwa Tia ini sebenarnya mungkin suka, tapi Umaynya masih nyaman sama dia, daripada kenapa-napa kakak adean aja. Bener nggak gitu, May? Enggak.
Kita maksudnya emang semua kan sama personil Blink 4-4-nya Umay dekat kan? Empat-empatnya. Empat-empatnya? Empat-empatnya kakak adean. Enggak, empat-empatnya yang maksudnya- 3 udah punya pacar. Dia mah gampang dia mah. Bukan, enggak maksudnya Nyekilnya mereka gampang. semua kan lebih tua dari Umay kan. Jadi ya merasanya ya udah Oh, maksudnya- ngerasa dimanjain. Oh, kakak. Oh, ya iya, Allah. iya, iya, iya. Ya, ini ada meme tentang friendzone nih. Pergi bareng, makan bareng, dijemput boncengan, diperhatiin, apa bareng, tapi sayang. Iya. Friendzone. Ya itu bener. Tapi kadang-kadang- sayang friendzone. Iya, tapi kayak Oh, tapi tukang sayang. ojek online tuh ya, itu paling romantis tau. Kenapa? Kayak Tahu, ngantar jebut sudah pakai helm kapal gitu ya. Tapi pernah gue sekali naik ojek online. Itu gara-gara gue pelukan sama abangnya, itu gue jadi kayak ngerasa punya koneksi sama dia. Jadi gue harus sama dia tiap hari gue pergi. Iya, iya. Akhirnya gue mutusin, oke nggak bisa gini lagi. Ini saatnya gue berubah ya. Mulai saat itu tiap kali gue naik ojek online, pasti gue ngadepnya belakang. Jadi di belakang. Biar kayak- Friendzone itu seperti air dan minyak. Tidak mungkin bersatu tapi dapat berdampingan. Aduh, benar banget. PDKT 6 bulan ternyata cuma dianggap temen. Wah ini sering terjadi nih. Tapi yang namanya cuma temenan ya, gue nggak misalnya kayak cowok sama cewek ngerasa temenan kayak ngerasa dirugiin banyak ya. Tapi kalau gue sama Radit, dia temen yang ngebuat gue selalu Baper. berwisata. Kenapa? Ini temen mini. Taman mini. Friendzone. itu kayak kok aja. Itu kayak Kopaja aja Ngetem. ngetem. Bikin Bikin penumpang. penumpang yang tadinya adem jadi tiba-tiba gerah. Gini ya. Iya. Gue tuh ngerasa kita perlu mengedukasi masyarakat Indonesia Ya. tentang friendzone ini. Oh, Orang-orang tuh harus tahu cara paling gampang supaya nggak di friendzone, terutama cowok, adalah melakukan kegiatan bersama dia, Ya. bukan untuk dia. Karena biasa nih cowok-cowok nih sok baik nih. Anterin aku dong. Sok ke sepeda mall. ya, sok bike. Kayak misalnya anterin aku ke mall dong, terus dianterin ke mall. Anterin aku ke apotik dong, anterin ke apotik. Maksudnya gini, karena kita terlalu baik, karena cowok yang terlalu baik, malah jadi dianggap teman. Betul. Jadi buat kalian lagi PDKT, nggak usah baik-baik amat. Iya. Aku mau ke mall, bodo amat, gitu aja, marah aja. Urus Iya, sendiri iya, hidup iya, lo, iya. gitu. Jadi kalau kita baik, malah dianggapnya teman. Iya, iya. Tapi iya. kalau kita memulai suatu hubungan sama seseorang terus kita berbuat seperti itu, nggak jadi-jadi dong. Oh enggak, cewek itu suka cowok bandel. Yes. Itu rahasianya. Makanya kalau kalian mahasiswa nih lagi suka sama cewek, DO aja udah. Gitu. Bandel ya, udah rebel ya. Datang ke tempat rektor, woi gitu. Iya, iya. Berarti di Atau, DO. atau kalau lu jadi mesin motor bebek gitu yang mesinnya bandel. Aduh. Kalau lu pernah di friendzone nggak, Us? Kalau dari muke-muke lu sih kayaknya lu tipe-tipe cowok Yang nge-friendzonein. nge-friendzonein orang. Bener banget. Bener nggak? Oh, dulu pernah. Waktu zaman-zaman awal-awal kuliah. Terus? Jadi saat itu tuh gue kondisinya kan cuma punya motor ya. Ya. Terus gue bilang ke cewek gue kan, kayak, kamu bisa nggak terlalu cantik nggak? Soalnya aku cuma punya motor roda 2. Terus dia? Terus dia bilang kayak, ya udah kita sampai sini aja ya gitu. Kenapa? Aku udah nyampe. Ya. Ini supaya orang nggak terjebak dalam friendzone ya. Yang pertama tadi udah dibahas, jangan terlalu baik. Oh ya. Ya kan? Nah yang kedua itu, hilangin perasaan saling membutuhkan. Biasanya orang terjebak friendzone karena dia ngerasa butuh sama yang satu lagi. Misalnya, sering minjemin barang sama dia. Sering nganter jemput dia. Lama-lama merasa butuh dan itu terjebak dalam friendzone. Jadi mau nggak mau kayak terikat karena sesuatu hal yang terbiasa ya. Iya, Kayak antar jemput udah biasa gitu, jadinya saling membutuhkan gitu kan. iya betul. Makanya kalau gitu cari yang lain. Kalau bisa friendzone sebanyak-banyaknya orang. Wow. Lalu suruh mereka berkelahi. Jadi yang paling kuat nanti baru kita pacarin. Oh, kayak Baru kolosium naik ya. kelas. Iya kayak kolosium. Kalau perlu ngelawan singa. Tips supaya lepas dari friendzone, jangan takut untuk menyentuhnya. Jadi kalau orang di friendzone dan pengen pacaran, Ya, jangan takut untuk menyentuhnya. benar. emang bener kan Agak misalnya. sulit. Nih, misalnya kita gue bacain ya, gue bacain. Ya.
Paling kelihatan beda dari temenan sama pacaran tuh dari cara menyentuhnya. Ya sekali-kali nakmut, kasih sentuhan di rambut, di punggung, di tangan. Jadi bikin orang itu merasa dia menarik, tapi sewajarnya. Ya. Tapi gimana caranya biar nggak serem ya? Jadi kayak lihat terus kayak Ini misalnya temenan nih, ini misalnya temenan kan. Ya, temenan nih. Misalnya temenan nih, Temenan aja ya. Iya. Awas tuh ya. Ya misalnya gini, kan temen kan sering ya, ini cowok sama cewek, terus mau diajak nonton ke bioskop. Ya. Gini ya, misalnya diajak nonton ya. Kalau misalnya, ini kan temen nih, kita nonton nih di C2 gitu misalnya, C2, C3, udah. Nah supaya nggak jadi friendzone, itu harus disentuh. Kalau C2 jadi jadian tahu. Karena C2 kan CC. kamu mau nonton film ini nggak? Mau di baris yang mana? Mau yang di D2. Tunjuk itu. Yang itu. Oh yang itu. Oh ya, nah sentuh. Oh iya. Gitu. iya, Soalnya iya, kalau iya. temen nggak nyentuh. Kalau akan jadi pacar, itu berani nyentuh. Tapi pasti mbak-mbak yang jualan karcisnya kayak iya apaan sih jijik banget sih gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti mbak-mbak karcisnya jomblo, sirik dia, dengki. Iya. Dia punya dengki di dada. Atau lagi nonton film horor dari friendzone. Nonton film horor nih bareng sama Oh cowok. iya betul tuh. Terus kayak harusnya nggak perlu segitu takut karena nggak horor banget tapi kayak berusaha gitu. Jangan, Kaseto marah nanti. Jangan. Masih 15 tahun ya. Iya, nggak boleh. Tapi biasanya cowok tuh modus kayak gitu. Iya. Nonton film horor. Yuk kita nonton film horor. Terus akhirnya dirangkul. Padahal kalau mau yang serem-serem jangan nonton film horor. Film siapa? Nonton aja Sidang Wakil Rakyat, itu menyeramkan buat negara ini. Terus yang terakhir adalah jangan baper. Nah itu agak susah ya. Iya. Gimana caranya kita jangan baper? Jadi maksudnya jangan baper itu kalau misalnya kita dekat sama orang, jangan keburu GR. Benar. Jangan keburu, kayaknya dia suka sama aku deh. Ya. Soalnya dia megang tangan aku. Dia suka sama aku deh. Soalnya dia mainin rambut aku. Dia suka sama aku deh. Soalnya jangan baper. Lo pernah nggak ada satu momen di mana kan sempat putus nih, ya kan? Sekarang mau balikan kan? Ya. Ada masa nggak harus nahan baper? Jangan-jangan dianya udah nggak mau atau gimana gitu? Ada sih kayak dia lagi nongkrong sama temennya terus kayak temannya ngepost sesuatu yang berhubungan dengan nggak usah ingat yang dulu-dulu lagi gitu. Itu gue baper jadinya. Oh. Padahal bukan dia yang lagi cerita ke teman-temannya, tapi temennya juga lagi dalam keadaan kritis hubungan percintaannya. Gitu. Jadi gue yang baper, gue bilang, kamu nggak usah keluar sama dia lagi gitu. Dia nggak ngedukung hubungan kita gitu. Sampai ngomong gitu? Iya. Wah, agak serem ya. Oke. Kalau Umay pernah? Aku dibaperin guru, Waduh. Undang-undang. Dari tadi kita udah ngejauhin yang berbau-bau seperti itu ya. Tapi dia malah cerita sendiri Pak, lihat Pak. Dia pengen bikin acara kita tutup nih. Gua nggak tahu sebebas apa sekolah lo ya. Cuman gua nggak mau ikutan. Kan ada undang-undang jadi kayak maksudnya gak ada tugas kebanyakan gitu. Oh kan. ada tugas, bukan kayak gitu. Nih gue nggak tahu ya. Cuman Umay masih SMP apa SMA? SMP. Nah SMP itu zaman-zamannya gue naksir. Ya. Tiap bulan itu selalu ada cewek yang baru yang gue taksir. Waduh. Semuanya Naksir. mau? Semuanya nggak ada yang mau. Karena nggak berani ngomong juga. Naksir batin doang, cuma berani doang. Nah kadang-kadang supaya ceweknya mau, kita jadi sahabat dulu. Ya. Nah kadang-kadang malah jadi bingung. Mendingan sahabatan atau pacaran. Iya. Umay pernah mengalami dilema yang sama nggak? Nggak pernah sih, maksudnya kayak ya suka gitu tapi dianya kayak misalnya pengen fokus belajar gitu kan. Jadi terlalu fokus sama belajarnya tapi ya udahlah. Jadi nggak ada Serius? friendzone. Kamu fokus sama belajar? Dianya. Oh dianya. Itu emang gak enak banget deh. Terakhir kali gue naksir cewek persis kayak gitu. Aku mau jadian sama kamu, sore aku mau konsen buat UN, padahal dia PNS. Jadi ya gue kayak, dia udah UN apaan? 35 tahun gitu, jadi kayak. Gue juga dulu sempat kayak gitu tuh kayak Tapi gua. Us lu lahir tahun berapa? 90-an kan? 90. Nah, kalau generasi kita itu SMP kita lebih yang kayak kalau misalnya sesama lawan jenis pasti kayak ih virus gitu. Kalau deket-deket tuh ih virus gitu. Ada selebritis dunia yang bersahabat. Jadi menurut persahabatan tuh emang lebih baik daripada friendzone yang dipaksain. Ya. Contohnya ini Ryan Gosling sama Justin Timberlake. Justin Timberlake terkenal sebagai penyanyi, film, dan lain-lain. Casting film pertamanya itu Mickey Mouse Club tahun 90-an. Di sana dia ketemu Ryan Gosling,
dan semenjak saat itu mereka partner in crime. Ada lagi nih Leonardo DiCaprio dan Tobey Maguire. Sahabat saling bersaing casting film dari tahun 80-an. Akhirnya kesampaian main film bareng judulnya Great Gatsby. Oh iya. Ini Leonardo ini kan sempat tinggal di Indonesia juga loh. Di Jadi? pelabuhan situ. Leonardo DiCaprio. Ya, ada lagi nih. Oke, ada Nicole Kidman sama Naomi Watts ya. Dua-duanya dari Australia. Naomi Watts. Naomi Watts. Anyway, mereka jadi sahabat dekat banget, sempat main film bareng. Nah yang terakhir nih, Matt Damon sama Ben Affleck, sahabatan dari umur 8 tahun. Wah ini nih, artis yang gak pernah kencang. Kenapa? Ben Affleck. Aduh. Maksudnya lemes gitu loh, kayak Iya. gitu, kayak nyender, wow gitu. Bikin lo kangen sahabat lo gak sih? Iya. Dan gua kangen banget sama sahabat gua gitu, cuman Cie. dia nggak pernah ngeh gitu. Kenapa tuh? Nggak tahu padahal dia di depan gua. Yang lagi gua lihat sekarang. Lemah. Lo boleh nggak jijik aja coba ya kayak. Kenapa dia nggak? Ini setiap kali gua ngomong soal sahabat, soal orang yang dekat gitu, orang yang sering ngobrolin banyak hal gitu, Iya. ada di depan mata gua tapi kayak nggak ngeh gitu. Umay pernah punya sahabat yang rela berkorban nggak? Kalau Umay sih masih 15 gitu ya, jadi paling sahabatnya ya kayak teman-teman di sekolah aja lah gitu kan. Jadi belum sampai yang rela berkorban lah apa segala macem dan belum nemuin yang benar-benar sahabat benar-benar gitu loh dari misalnya. Oh gitu, nanti teman-temannya di rumah nonton, jadi Umay selama ini nggak nganggap gua sahabat. Umay jarang main di rumah. Nggak, maksudnya sahabat kamu kan. Wow, jarang main di rumah. Ini ngecekin. Tapi di Cherry Bell tuh mereka sahabatan nggak sih? Kalian sahabatan Apa nggak sih cuma fake sebenarnya? doang kayak abis kayak cibi-cibi, hahaha, abis turun panggung kayak apaan sih lo? Kayak pinggir gitu tuh. Enggak lah. Harusnya tuh gua ada di depan tau, gua tuh Cherly Juno karena gua tuh leader di sini kayak. Enggak. Heh, lu cantik ya, lu kayak gitu. Terus disilet gitu kan, roknya gitu. Iya. Kayak ini kan, ya lihat dong rok aku baru kayak Cherly kayak pakai silat tuh kayak sorry nggak sengaja. Yo gitu. Enggak sih, tapi Cherly lihat dong aku jadi kayak yang nyobek tiket di bioskop. SPG bioskop kan udah sampai sini, Pak. Kenapa sih mereka harus sampai sini sih? Gak tahu. Ya ampun, cewek baik-baik banget ya pas jalan. Yes. Ya kecewa. ya kalau dulu sama Cherry Bell berasa banget ya, kita 5 tahun bareng-bareng dan persahabatan kita itu jadi kayak dipertanyakan itu waktu kita memutuskan untuk keluar dan tidak keluar. Nggak kuat kan bagi 9 budgetnya. Enggak sih, bukan Ketawanya gitu. Enggak. Ya gitu. Jadi sama-sama baper, yang keluar bareng baper sama yang nggak keluar baper sama yang keluar dari Cherry Bell. Oh tapi berantem nggak? Nggak dong? Enggak. Cuman kayak Jujur? lu jujur. Oh. Cuman kayak yang kenapa sih nggak bertahan aja kalau versi yang sebelah sana. Oh. Kalau versinya kita yang keluar, kenapa lo nggak berani untuk cabut aja bareng kita, terus kita cari rumah baru gitu. Oh iya. Jadi yang nggak keluar dari Cherry Bell tetap Cherry Bell. Iya. Yang keluar dari Cherry Bell jadi Cherry masalah.